Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 peserta pelatihan dasar CPNS di BDK Balikpapan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Afifah Mahdi Mufidah di unit kerja KPP Pratama Kupang. Perkenalkan, namaku Arbonita Rahmaningrum dari KPP Pratama Muara Teweh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurifki Alian, saat ini berada di instansi KPP Pratama Kupang. Perkenalkan, nama saya Anasta Alsoktarisa dan saat ini penempatan di KPP Pratama Bau-Bau. Saya akan menyampaikan terkait ringkasan film pendek anti korupsi yang dipublikasikan oleh Kanwil DJP Jawa Barat 1. Film pendek anti korupsi berjudul Clandestine dengan durasi 6 menit ini menceritakan tentang seorang pegawai DJP yang mengadukan sahabatnya yang dicurigai menerima uang dari wajib pajak setelah sebelumnya dinasehati berkali-kali, tetapi tak kunjung berhenti. Semenjak sering bertemu wajib pajak, gaya hidup Resti perlahan mulai menjadi seorang yang hedon, lebih dari biasanya. Resti menjadi lebih konsumtif dan bergaya hidup tak selayaknya seorang ASN. Nah, di sini Kinan sebagai sahabatnya itu mencoba untuk mengingatkan dan bertanya terkait gaya hidupnya Resti yang makin lama makin hedon. Tapi Resti menjawab bahwa gaya hidupnya itu adalah suatu hal yang normal aja, nggak ada sesuatu yang menyimpang. Sebagai sahabat yang baik, di sini Kinan sudah mulai lelah untuk kemudian menegur Resti. Tidak tahu lagi caranya gimana. Kemudian dia coba menimbang-nimbang gimana cara yang pas, tapi pada akhirnya itu nggak bisa. Pada akhirnya, Kinan pun melaporkan ketidaksesuaian sikap Resti setelah kerap bertemu dengan wajib pajak. Resti telah menerima sejumlah uang dari wajib pajak yang mengindikasi tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi. Atas kejadian ini, Resti pun diperiksa oleh Kitsda dan Kinan berharap bahwa Resti akan sadar bahwa sikap dan perilakunya akhir-akhir ini menyimpang dan merugikan negara. Jadi, pada film pendek ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan oleh Resti, yakni menerima uang dari wajib pajak atau menerima uang dari pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau biasa kita sebut dengan gratifikasi, itu sangat dilarang. Kemudian perilaku hedon dan konsumtif juga dilarang. Selain itu, film ini ingin menjelaskan bahwa ada sarana bernama WBS yang bisa dilakukan oleh semua pegawai untuk melaporkan adanya penyimpangan demi terciptanya DJP yang bersih. Aku bermain peran, sembunyi di balik rahasia yang aku rayakan. Kok lo makin lama makin hedon sih? Hedon apaan sih? Biasa aja kali, Res. Aku terhanyut pada permainan watak, jauh dan semakin jauh. Udah dulu, gue mau ketemu WP, mau visit. Lagi? Iya. Duluan ya. Bukannya iri, bukannya apa. Tapi semenjak sering visit, gaya hidupnya tuh berubah. Berubah gimana? Ngeri, saya mah lihatnya banyak sih. Berkali-kali aku bertanya, apakah harus? Dan berkali-kali pula jawabannya adalah harus. Demi sahabatku, integritasnya, dan instansi ini. Gue dipanggil menghadap Pak Bambang di Kitsda. Loh, kok bisa sih? Emang habis ngapain sampai bisa dipanggil Kitsda? Selama ini gue sering nerima uang dari WP, terus gue nggak nolak, Res. Sorry Kin, sebenarnya tuh gue yang laporin lo. Hilang. Aku akan menghilang dari kedipnya. Tanpa tangan itu, mungkin jatuhku akan lebih dalam. Terima kasih. Bentuk penerapan core values ASN yaitu berakhlak dalam film pendek Clandestine yang pertama yaitu nilai akuntabel. Penerapannya ditujukan oleh sikap Resti yang berani dan berintegritas tinggi. Di dalam film ditunjukkan adegan di mana Resti dengan berani dan yakin melaporkan dugaan delik-delik tindak pidana korupsi melalui whistleblowing sistem DJP. Yang kedua yaitu kompeten. Penerapannya ditunjukkan oleh sikap Resti yang melaporkan Kinan, sehingga Kinan tersadar akan kebiasaannya yang buruk, yaitu menerima dan tidak menolak pemberian imbalan oleh wajib pajak. Dari sini kita mengetahui bahwa Resti mempunyai keinginan supaya sahabatnya, Kinan, berkembang dan meningkatkan kompetensi serta kualitas dirinya.
Yang ketiga yaitu harmonis. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki rasa suka menolong, baik kepada pengguna layanan maupun sesama kolega PNS lainnya. Dalam film pendek Clandestine juga dikatakan oleh Resti bahwa satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan Resti untuk membantu Kinan agar tersadar dari perilakunya yaitu dengan melakukan tindakan kita melalui whistleblowing system. Selanjutnya yaitu nilai loyal. Penerapannya ditunjukkan dengan Resti yang memilih untuk melaporkan sahabatnya, Kinan, demi tujuan, nama baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Selanjutnya, nilai adaptif. Diterapkan dengan perilaku proaktif oleh Resti dalam melaporkan tindakan Kinan yang salah. Selain itu, di dalam film pendek juga dikatakan oleh Kinan bahwa tanpa Resti mungkin jatuhnya Kinan akan jauh lebih dalam, yang berarti dengan adanya sikap Resti, Kinan menjadi tersadar dan tercegah untuk terus berlarut-larut dalam perilakunya yang salah. Yang terakhir yaitu nilai kolaboratif. Penerapannya ditunjukkan dengan sikap kerjasama, saling peduli, saling menyadarkan, sehingga diharapkan tercipta kondisi yang sesuai dengan tagline, yaitu DJP bersih di tangan kita. Dalam film pendek Clandestine tersebut, terdapat beberapa pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama yaitu pelanggaran terhadap nilai berorientasi pelayanan, di mana Kinan menerima imbalan dari wajib pajak, padahal seharusnya sebagai pegawai pajak, Kinan tidak menerima imbalan dan memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa pamrih. Pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap nilai akuntabel, di mana Kinan menerima gratifikasi yang membuktikan bahwa Kinan merupakan pegawai yang tidak berintegritas. Pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap nilai loyal. Kinan tidak bisa menjaga nama baik organisasinya dan ia juga tidak bisa patuh dengan undang-undang dasar yang berlaku. Pelanggaran yang terakhir yaitu pelanggaran terhadap nilai harmonis, karena dengan adanya tindakan Kinan tersebut menciptakan suasana tidak harmonis di kantor. Hal itu terbukti ketika Kinan menjadi bahan omongan oleh rekan sejawatnya. Pelanggaran-pelanggaran nilai ASN tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penguatan nilai integritas. Sebagai ASN, seharusnya nilai integritas sudah tertanam dengan kuat, sehingga ketika memberikan pelayanan kita tidak mengharapkan imbalan dan pelayanan diberikan secara transparan dan tetap sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang kedua yaitu dengan cara berani melaporkan adanya tindakan gratifikasi, sehingga ketika kita menemukan kasus seperti yang ada dalam film pendek tersebut, seharusnya kita berani melaporkannya kepada atasan.